Fast X akhirnya tayang di bioskop dan menjadi permulaan dari babak akhir perjalanan panjang Dom Family di Fast Saga. Nah, sebelum nonton filmnya, di video ini gue bakal ngebahas semua informasi dan referensi yang perlu kalian tahu sebelum nonton film Fast X, biar kalian bisa nge-refresh lagi dan catch up lagi dengan ceritanya. So, gak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, let's explore this universe. Fast X atau Fast 10 menjadi film ke-10 dari franchise Fast and Furious. Film ini adalah direct sequel dari film Fast 9 dan Fast 5 yang bakal menjadi awal dari penutup cerita Fast Saga yang bakal berakhir di Fast 11. Fast X ini didirect sama Louis Leterrier yang menggantikan Justin Lin sebagai director dari film Fast and Furious sebelumnya. Dengan cerita yang ditulis sama 3 scriptwriter yaitu Dan Mazzeo, Justin Lin, dan Zach Dane. Film ini awalnya direncanakan untuk dirilis di tahun 2021 menggantikan Fast 9 yang seharusnya dirilis di tahun sebelumnya. Tapi karena pandemi, film ini akhirnya baru bisa tayang di tahun 2023 ini setelah film Fast 5 yang dirilis di bulan Juni 2021. Film ini dirilis di Indonesia pada tanggal 17 Mei 2023 atau 2 hari lebih awal dibandingkan perilisan globalnya yang baru tayang di tanggal 19 Mei 2023. Meskipun full action, film ini tetap family friendly dengan rating PG-13-nya. Basically, film ini punya durasi sekitar 2 jam 21 menit, beda tipis dengan Fast 9 yang punya durasi sekitar 2 jam 23 menit. Dan film ini punya satu post-credit scene yang nge-reveal surprising cameo yang penting buat kelanjutan cerita dari Fast Saga selanjutnya. Tadinya film Fast X ini direncanakan bakal dipisah menjadi 2 part dengan sequelnya yang direncanakan bakal tayang di tahun 2025. Tapi baru-baru ini di salah satu interviewnya, Vin Diesel ngetis kalau film ini bakal dibagi menjadi 3 part sebelum akhirnya kita bakal lanjut dengan film Fast 11 yang jadi finale dari Fast Saga. Jadi tenang aja, masih banyak film Fast Saga ini ya. Cast and Character. Film ini kembali lagi dibintangi sama original cast dan juga menghadirkan cast-cast baru. Dimulai dari Vin Diesel yang kembali menjadi Dom Toretto, mantan kriminal dan juga pembalap jalanan pro yang jadi leader dari Dom Family. Lalu ada Michelle Rodriguez sebagai Letty Ortiz, istrinya Dom, Tyrese Gibson sebagai Roman Pierce, anggota Dom Family, Ludacris sebagai Tej, dia adalah tech expert di Dom Family, Natalie Emmanuel sebagai Ramsey, hacker di Dom Family, Sun Kang sebagai Han, pembalap dan ahli mata-mata yang comeback di film Fast 9 kemarin dan jadi anggota dari Dom Family. Lalu Jordana Brewster sebagai Mia Toretto, adik perempuannya Dom. Lalu John Cena sebagai Jacob Toretto, adik laki-lakinya Dom yang dulu jadi agent dari Mr. Nobody dan musuhnya Dom. Leo Abelo Perry sebagai Brian Marcos atau B, anak laki-lakinya Dom dan Elena. Lalu ada Rita Moreno sebagai Abuelita Toretto, neneknya Dom, Jacob dan juga Mia. Lalu ada Luis da Silva Jr. sebagai Diogo, pembalap Brazil temannya Dom. Helen Mirren sebagai Magdalene Shaw, ibunya Owen, Deckard dan juga Hattie Shaw. Lalu Jason Statham sebagai Deckard Shaw. Lalu ada Scott Eastwood sebagai Little Nobody, muridnya Mr. Nobody yang jadi tangan kanannya. Lalu ada Brie Larson sebagai Tess, ini adalah anak perempuannya Mr. Nobody yang jadi bagian dari The Agency. Lalu Alan Ritchson sebagai Amos, pemimpin baru di agensi yang berkonflik sama Dom Family. Lalu Charlize Theron sebagai Shaper, Danielia Melchior sebagai Isabel, pembalap mobil jalanan dari Brazil, Joaquim de Almeida sebagai Hernan Reyes, dan Jason Momoa sebagai The Big Villain Dante Reyes, anaknya Hernan Reyes. Film ini juga menghadirkan beberapa cast baru yang jadi cameo seperti Pete Davidson yang jadi salah satu hacker, Meadow Walker, putri dari mendiang Paul Walker yang karakternya masih misterius, dan Dwayne Johnson yang berperan sebagai Luke Hobbs yang juga kabarnya bakal muncul di film ini walaupun masih slack sama Vin Diesel. Storyline. Cerita The Fast Saga dimulai di Fast and Furious pertama ketika sekelompok pencuri misterius dengan Honda Civic merampok barang elektronik di sebuah kargo truk. Hal ini menarik perhatian Departemen Polisi Los Angeles dan FBI yang mengirim Agent Brian O'Connor untuk mengungkap kelompok pencuri ini. Brian lalu memulai investigasinya dengan mendekati seorang pembalap jalanan terkenal bernama Dom Toretto untuk mendapatkan informasi. Brian malah jatuh cinta dan pacaran sama Mia, adiknya Dom, yang membuat dia auto dapat kepercayaan sama si Dom meskipun anggota gengnya terutama Vince gak percaya sama Brian. Brian lalu menginvestigasi rivalnya Dom yaitu seorang leader dari geng kriminal bernama Johnny Tran yang ternyata memiliki satu set DVD yang dicuri sama kelompok pencuri itu. So Brian lalu melaporkan ini ke atasannya dan mengorganisir tim SWAT untuk menangkap Johnny Tran yang diduga
juga sebagai mastermind dari kelompok pencuri ini. In the end, gengnya Dom ternyata mengalami masalah di pencurian terakhir mereka karena si supir truk ternyata punya senjata buat melawan. In the end, supir ini akhirnya berhasil menembak Vince dan berhasil menabrak Letty sampai keluar jalan. Brian akhirnya terpaksa mereveal identitasnya sebagai polisi saat dia memanggil bantuan medis dari polisi untuk menyelamatkan Vince, yang akhirnya membuat Vince secara nggak langsung harus ditangkap polisi, sementara Mia dan geng Dom kecewa sama Brian. Brian datang ke tempat Dom untuk ngasih penjelasan, tapi Dom justru mengusir Brian karena dia udah membuat keluarganya nggak aman. Tidak lama setelah itu, Johnny dan anak buahnya Lance datang dan membunuh Jesse untuk membalas dendam kepada Dom yang dianggap udah nyepuin dia ke polisi. Dom dan Brian pun kemudian team up untuk ngebunuh Johnny. Setelah berhasil, mereka berdua sepakat buat menyelesaikan masalah mereka dengan balap drag race. Balapan ini akhirnya seri, tapi Dom kemudian ketabrak truk yang membuat mobilnya keguling. Alih-alih menangkap Dom, Brian justru memberikan Dom kunci mobilnya karena sebelumnya Brian masih berhutang mobil di balapan pertama mereka. In the end, Brian pun akhirnya membiarkan Dom kabur dengan membawa Toyota Supra-nya. Cerita kemudian berlanjut di film Too Fast Too Furious yang menceritakan bagaimana Brian buron karena membantu Dom lolos. So Brian akhirnya mencari nafkah dengan ikut balapan liar di Miami yang diorganize sama teman mekaniknya Tej Parker. Singkat cerita, setelah memenangkan balapan, Brian malah ditangkap polisi dan dipekerjakan sama atasannya yang dulu, yaitu Agent Bilkins, untuk menangkap bandar narkoba Argentina bernama Carter Ferroni. Dengan imbalan catatan kriminalnya bakal dihapuskan. Brian setuju dengan syarat dia bisa memilih partnernya sendiri di misi ini. So Brian akhirnya memilih temennya, Roman Pierce, yang sekarang dipenjara karena mencuri mobil. Dan Roman pun mau, asalkan dia mendapatkan imbalan yang sama seperti Brian. Dengan bantuan agen Monica Fuentes yang menyamar, mereka pun akhirnya bisa masuk ke circle-nya Ferroni dan dipercaya sebagai supir Ferroni untuk operasi penyelundupan uang. Brian lalu ngasih tahu polisi kalau Ferroni berencana untuk membawa uangnya kabur dengan make private jetnya. Dan saat polisi nyerbu ke sana, ternyata ini adalah decoy yang dibuat sama Ferroni yang justru bakal kabur dengan kapal pesiarnya. Ferroni sendiri ternyata tahu kalau Monica adalah agent undercover dan menggunakan Monica sebagai Sandra. Beruntungnya Brian dan Roman berhasil melacak Ferroni dan menghentikannya dengan menabrakkan mobil mereka ke kapal pesiar Ferroni. So, karena misi udah selesai, polisi akhirnya membersihkan catatan kriminal Brian dan Roman. Turns out Roman ternyata diam-diam ngambil uangnya Ferroni yang di sini bakal mereka gunakan untuk tinggal di Miami dan jadi modal mereka untuk bikin bengkel. Cerita kemudian beralih ke Dom yang masih jadi buronan, di mana sekarang dia bersama pacarnya Letty pindah ke Republik Dominika dan kembali melakukan heist dengan kru mereka yang baru, yaitu Regoleo, Rico Santos, Kara, dan Han. Setelah nyelesain misi ngebajak truk bensin, Han ngasih tahu Dom kalau sekarang polisi udah mulai ngelacak mereka. Ini membuat Dom ngebubarin timnya dan pergi ninggalin Letty di sana untuk melindungi Letty supaya nggak ditangkap. Sebulan kemudian di kota Panama, Dom dapat telepon dari adiknya, si Mia, yang ngasih tahu kalau Letty udah meninggal karena kecelakaan mobil. Dom langsung balik ke Los Angeles untuk datang ke pemakamannya Letty. Gak lama setelah itu, Dom ngeliat TKP di lokasi kecelakaannya Letty dan menemukan zat nitromethane di sana. Dom langsung melacak zat itu dan menemukan kalau pembunuh Letty ternyata adalah bagian dari kelompok bandar narkoba Arturo Braga. Di sisi lain, Brian sudah bekerja untuk FBI dan ditugaskan dalam sebuah misi untuk menangkap Arturo Braga. Nah, Brian akhirnya bekerja sama dengan Dom untuk menyusup ke operasinya Braga dengan memenangkan drag race. Ini membuat mereka punya hak untuk jadi drivernya Braga untuk menyelundupkan narkoba ke Meksiko. Singkat cerita, Dom akhirnya tahu kalau Phoenix, leader dari kelompok drivernya Braga, ternyata adalah tangan kanannya Braga yang ditugaskan untuk membunuh para driver setelah misi mereka selesai. Dan ternyata orang ini jugalah yang udah membunuh Letty saat dia berusaha kabur dari kelompok Braga. Setelah Dom dan Brian berhasil mengamankan heroinnya Braga, Dom tahu kalau Brian ternyata adalah orang terakhir yang dikontak Letty. Dan ini membuat Brian akhirnya menjelaskan kalau Letty selama ini sudah bekerja sebagai agent undercovernya FBI untuk melacak Braga dengan imbalan catatan kriminalnya Dom dihapuskan. Brian pun berencana untuk menjebak Braga dengan memaksa dia untuk menukarkan uangnya dengan heroin yang sekarang udah dia amankan. Tapi rencana ini gagal setelah Michael Stasiak, agen FBI yang selek sama Brian, menyabotase rencana ini dan membuat Braga akhirnya bisa kabur dengan anak buahnya Phoenix ke Meksiko. So, dengan bantuan Giselle Yashar, perantara Braga yang diselamatkan Dom dari Phoenix, mereka akhirnya pergi ke Meksiko untuk bisa menghentikan Braga, di mana dalam prosesnya Dom berhasil membunuh Phoenix dan Brian mengarahkan polisi untuk menangkap Braga. Brian kemudian menyuruh Dom untuk pergi, tapi Dom lelah terus-terusan kabur. Dom akhirnya memilih untuk dipenjara selama 25 tahun. Brian akhirnya berhenti dari FBI dan bekerja sama dengan Mia, Leo, dan Santos untuk menghentikan bus transport yang mengantar Dom ke penjara Lombok, yang akhirnya membuat Dom punya kesempatan untuk kabur dari sana.
Selagi nunggu kedatangannya Dom, Mia dan Brian akhirnya pergi ke Rio de Janeiro untuk ketemu sama Vince, mantan anggota gengnya Dom yang ngajak mereka untuk kerja dengan komplotannya Zizi yang adalah anak buah bandar narkoba bernama Hernan Reyes untuk mencuri 3 mobil dari sebuah kereta. Dalam prosesnya, Dom datang dan tahu kalau Zizi cuma mengincar mobil Ford GT yang ternyata menyimpan sebuah chip berisi seluruh data finansial dari transaksi ilegalnya Hernan Reyes. Singkat cerita, mereka berhasil kabur dari komplotannya Zizi. Mereka malah di-frame menjadi pembunuh dari agen DEA yang membuat pemerintah Amerika mengirim tim Diplomatic Security Service atau DSS yang di-lead sama agen Luke Hobbs untuk menangkap Dom Toretto dan timnya. Dengan bantuan polisi lokal, Elena Neves, Hobbs dan timnya berhasil melacak Dom dan timnya, tapi saat mereka mau ditangkap, proses ini diganggu sama Zizi dan anak buah Reyes yang datang mencari chip datanya Reyes. Di tengah serangan antara pasukan Reyes dan timnya Hobbs, Dom dan timnya akhirnya berhasil kabur karena sekarang mereka diincar sama Reyes. Dom dan Brian mengubah rencana untuk mencuri uang Reyes dan menggunakan uang itu untuk memulai hidup yang baru. Mereka membentuk tim untuk melakukan heist ini yang terdiri dari Han, Roman, Tej, Giselle, Leo, dan Santos. Untuk membuat uang Reyes ditempatkan di satu tempat, tim Dom menyerang salah satu lokasi yang jadi tempat penyimpanan uang Reyes, di mana rencana ini ternyata berhasil membuat Reyes takut dan mengumpulkan uangnya dalam satu berangkas yang dijaga di kantor polisi. Vince akhirnya gabung ke tim Dom setelah dia menyelamatkan Mia dari anak buahnya Reyes. Sayangnya setelah itu Hobbs berhasil melacak mereka dan menangkap Dom, Mia, Brian, dan Vince. Dalam perjalanan menuju titik ekstradisi, mereka malah diserang sama anak buah Reyes yang akhirnya berhasil membunuh anak buah Hobbs dan Vince. Hobbs yang mau balas dendam sama Reyes akhirnya setuju untuk membantu rencana heistnya Dom. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menarik berangkas itu dari kantor polisi dan berhasil membunuh Reyes beserta anak buahnya. Setelah misi selesai, Hobbs sebenarnya menolak untuk membiarkan Dom dan Brian pergi, tapi Hobbs cukup berbaik hati dengan memberikan mereka waktu 24 jam untuk kabur dengan syarat mereka meninggalkan berangkas itu di sini. Tapi tanpa diketahui Hobbs, tim Doms ternyata sudah berhasil secara diam-diam menukar berangkas Reyes dengan berangkas buatan mereka saat proses kejar-kejaran mereka dengan polisi dan anak buah Reyes terjadi. Tim Dom akhirnya bubar setelah mereka membagi uangnya dengan rata dan Dom juga akhirnya memberikan keluarga Vince bagian untuk menghidupi mereka. Di Washington DC, Hobbs menerima misi baru dari Monica Fuentes untuk mengurus case pembajakan konvoi militer di Berlin yang ternyata melibatkan Letty, mantannya Dom. Hobbs meminta bantuan dari Dom dan timnya untuk menangkap Owen Shaw, leader dari kelompok pembajakan ini yang dulunya adalah mantan pasukan Special Force Inggris. Dom dan timnya setuju untuk menerima misi ini dengan harapan mereka bisa mengembalikan Letty dan mendapatkan amnesti dari pemerintah untuk kembali ke Amerika. Owen Shaw ternyata berusaha mencuri komponen untuk membuat device Nightshade yang punya kemampuan untuk membuat satu kota mati listrik dan berencana untuk menjualnya ke penawar tertinggi. Tim Dom kemudian mengetahui koneksi Owen dengan Arturo Braga yang sebelumnya berhasil mereka penjarakan. Dari Braga lah mereka akhirnya tahu kalau Letty ternyata mengalami amnesia dan direkrut menjadi krunya Owen Shaw. Tej lalu melacak target Owen selanjutnya yang sekarang mengincar sebuah chip dari truk militer NATO di Spanyol untuk melengkapi device Nightshade. In the end, Dom berhasil menangkap Owen dan mendapatkan kepercayaan Letty lagi. Tapi akhirnya dia terpaksa melepaskan Owen karena sekarang Mia dan anaknya diculik sama anak buahnya Owen. Singkat cerita, di saat Owen berusaha kabur dengan pesawat, Dom dan timnya bisa menjatuhkan pesawat Owen. Mereka berhasil menyelamatkan Mia dan anaknya, tapi harus kehilangan Giselle yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan pacarnya Han. In the end, Owen terluka parah dan Dom kemudian memberikan Hobbs chip dari Nightshade, sehingga Dom dan timnya bisa mendapatkan amnesti dari pemerintah dan membuat mereka bisa tinggal lagi di Amerika. Setelah kekalahan Owen, abangnya Deckard Shaw membalas dendam sama keluarga Dom yang dimulai dengan menyerang Hobbs, membunuh Han di Tokyo, sampai meledakkan rumah Dom yang akhirnya membuat Dom mengumpulkan timnya untuk mencari Deckard Shaw. Dalam prosesnya, Dom akhirnya ketemu sama Mr. Nobody, pemimpin dari kelompok intelijen bernama The Agency, yang menawarkan cara untuk melacak Deckard Shaw dengan menemukan sebuah program bernama God's Eye, yang punya kemampuan untuk melacak siapapun menggunakan semua perangkat elektronik yang ada di dunia. So ditugaskanlah Dom dan timnya untuk mengambil God's Eye dan menyelamatkan penciptanya, yaitu seorang hacker bernama Ramsey yang diculik sama teroris Nigeria bernama Moshe Jakande. Singkat cerita, mereka berhasil menyelamatkan Ramsey dari Azerbaijan dan pergi ke Abu Dhabi untuk mengambil flash drive berisi program God's Eye yang ditaruh di mobil Lycan Hypersport punya Pangeran Abu Dhabi. Mereka akhirnya berhasil mengambil God's Eye dan menggunakan itu untuk memburu Deckard. Tapi Jakande yang bersekutu dengan Deckard akhirnya datang dan menyerang tim Dom untuk mendapatkan God's Eye.
Jakande yang berhasil mendapatkan God's Eye akhirnya menggunakan itu untuk membunuh Ramsey dan tim Dom dengan menggunakan drone. In the end, dengan bantuan Brian yang menyabotase Tower Repeater, Ramsey akhirnya bisa mengontrol lagi God's Eye dan mematikannya. Di sisi lain, Dom bertarung langsung dengan Deckard Shaw dan berhasil mengalahkannya. Tapi nggak lama setelah itu, helikopter Jakande kemudian menyerang Dom. Dom pun kemudian menyerang balik dengan menubrukkan mobilnya ke helikopter Jakande dan nyangkutin granat ke helikopter itu yang akhirnya membuat Jakande meledak di helikopternya. Indian, Deckard ditangkap sama Hobbs dan dikurung di penjara khusus Black Site. Berikutnya, ketika Dom yang lagi honeymoon di Havana, dia tiba-tiba dideketin sama seorang hacker dan cyber teroris bernama Shyper. Dia memaksa Dom bekerja untuknya dengan menyandra Elena yang saat itu memiliki bayi dari Dom. Dom terpaksa mengkhianati timnya di salah satu misi pencurian device EMP di Berlin, yang akhirnya membuat Hobbs ditangkap dan dipenjara di tempat yang sama dengan Deckard Shaw. Mr. Nobody dan muridnya Little Nobody lalu membebaskan Dom dan Deckard yang kemudian direkrut untuk membantu mencari Dom dan menangkap Shyper. Deckard juga mereveal kalau Shyper sempat merekrut saudaranya Owen untuk mencuri device Nightshade dan Mose Jakande yang mencuri God's Eye. Singkat cerita, dengan bantuan Raldo yang sebelumnya dikalahkan Dom dalam balapan, Dom akhirnya bisa menghindari pengawasan Shyper dan diam-diam meminta bantuan dari Deckard dan Owen lewat ibunya Magdalene. Dom menawarkan Shaw bersaudara untuk bebas dari pemerintah asalkan dia mau menyelamatkan anaknya dari pesawat Shyper, di mana sebelumnya ibunya Elena udah dibunuh sama Shyper karena Dom sempat menghentikan anak buah Shyper, Connor Rhodes, untuk membunuh Letty. Di sisi lain, Dom menjalankan misi dari Shyper untuk menyusup ke markas separatis Rusia dan mendisable sistem keamanan dari kapal selam nuklir, supaya Shyper bisa membajaknya dan menggunakan itu untuk memicu perang nuklir. Setelah Deckard berhasil menyelamatkan anaknya Dom, Dom akhirnya melawan balik dengan membunuh anak buah Shyper dan menghentikan misil nuklir dengan menabrakannya ke kapal selam yang akhirnya membuat Shyper terpaksa kabur. In the end, Deckard akhirnya berdamai dengan Dom sama Hobbs dan Dom pun kemudian reunites sama familinya, di mana di momen ini Dom akhirnya menamakan anaknya Brian. 2 tahun setelah konflik dengan Shyper, Dom pensiun dan hidup damai bersama istrinya Letty dan anaknya Brian atau B. Semua berubah ketika mereka dapat transmisi dari Mr. Nobody yang meminta bantuan karena diserang sama rogue agent setelah berhasil menangkap Shyper. Dom mau nggak mau harus ikut dalam misi penyelamatan Mr. Nobody ke Amerika setelah dia tahu kalau saudaranya Jacob Toretto terlibat. Sesampainya di sana, mereka bukannya nemuin Mr. Nobody, tapi malah nemu part dari sebuah device bernama Project Aries yang punya kemampuan untuk menghack semua sistem komputer di dunia. Mereka kemudian dikepung sama pasukannya Jacob yang akhirnya berhasil mencuri device ini, di mana Jacob sekarang bekerja sama dengan Shyper dan anak seorang diktator bernama Otto yang jadi benefaktornya. Jacob sendiri punya dendam pribadi sama Dom yang mengasingkan dia dari rumah setelah Dom percaya kalau Jacob sudah bertanggung jawab atas kematian ayahnya Jack Toretto saat balapan. Padahal kenyataannya Jacob ternyata menyabotase mobil ayahnya atas izinnya Jack supaya dia bisa kalah dalam balapan dan membayar semua hutang keluarganya. Tim Dom akhirnya tahu kalau Han punya koneksi dengan Project Aries. So Letty dan Mia akhirnya pergi ke Tokyo untuk menginvestigasi, di mana di sana mereka akhirnya tahu kalau Han masih hidup dan selama ini bekerja dengan Mr. Nobody. Han sendiri selama ini ternyata memalsukan kematiannya dengan pura-pura terbunuh oleh Deckard Shaw supaya dia bisa melindungi Ellie di Tokyo yang adalah anak dari pencipta Project Aries, di mana DNA-nya adalah kunci untuk mengaktifkan device ini. Singkat cerita, Jacob akhirnya menculik Ellie dan menggunakan DNA-nya untuk meng-unlock Project Aries, sementara Otto melaunch satelitnya ke orbit bumi yang berisi device Project Aries. Saat Otto berusaha mengupload program Aries dari truknya ke satelit untuk full mengaktifkannya, tim Dom berusaha menghentikan proses itu dengan berusaha menghancurkan satelitnya dan juga menyabotase truknya Otto. Saat Jacob berusaha melindungi Otto di truk, Otto malah berkhianat dan melemparnya dari truk, tapi untungnya dia diselamatkan sama Dom dan Mia. Dengan mobil roket buatan Shen dan kawan-kawan yang dulu adalah partner Han di Tokyo, Tetch dan Roman akhirnya menghancurkan satelit Otto yang membuat program Aries gagal diupload. Di sisi lain, Shyper ngebom truk Otto dengan make drone untuk ngebunuh Dom yang ada di sana. Sayangnya, yang mati cuma Otto dan Dom berhasil selamat setelah dia make truk itu untuk ngancurin drop Shyper. In the end, Dom akhirnya baikan sama Jacob dan Dom membantu Jacob untuk kabur dengan make mobilnya. Cerita berakhir dengan happy ending di mana Dom bisa berkumpul lagi sama family-nya dan mengadakan pesta barbecue seperti biasa. Nah, di film Fast X ini, cerita bakal berfokus kepada Dominic Toretto yang sekarang harus melindungi seluruh kru dan keluarganya dari Dante Reyes. Dia adalah villain jenius, psycho dan juga paling berbahaya di antara musuh Dom yang lainnya. Dante Reyes adalah anak dari Hernan Reyes, bandar narkoba Brazil yang jadi musuh dari tim Dom di film Fast 5.
Kematian Hernan Reyes dan kesuksesan tim Dom mencuri uang Reyes akhirnya melahirkan dendam besar ke Dante, yang akhirnya membuat Dante berusaha untuk membalas dendam dengan membuat Dom dan keluarganya menderita sampai di titik mereka pantas untuk dibunuh. Selain Dante, film ini juga menghadirkan dua karakter baru yang punya koneksi kuat dengan Dom. Pertama adalah Tess, putri dari Mr. Nobody yang jadi salah satu petinggi dari organisasi The Agency, dan Isabella, pembalap jalanan Brazil yang diceritakan sebagai adiknya Elena Neves, mantan istrinya Dom. Movie Recommendation. Film Fast X tentunya punya koneksi kuat dengan film The Fast and the Furious sebelumnya. So buat kamu yang pengen catch up sama cerita petualangan Dom Family di semua film-filmnya, kalian bisa langsung aja nonton film The Fast and the Furious, Too Fast and Too Furious, Fast and Furious Tokyo Drift, Fast and Furious 5 atau Fast 5, Fast and Furious 6 atau Fast 6, Fast and Furious 7 atau Furious 7, Fast and Furious 8 atau The Fate and the Furious, Fast and Furious 9 atau Fast 9, dan Hobbs and Shaw. Tapi kalau kalian mau lebih dalam sama cerita di film ini, kalian bisa mulai dari film Fast 5 aja. Anyway, semua film ini sekarang bisa langsung kalian tonton di platform OTT seperti Netflix ya. So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton film Fast X ini. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.